Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu martabatal ulya wa manzilatal quswa, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Dakwah Sabilah Muhtadin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah yang mulia ini, kita bersama-sama masih bisa melaksanakan kegiatan keagamaan. Kita masih bisa bersama-sama untuk melakukan kajian-kajian keagamaan walaupun melalui media online. Alhamdulillah, banyak tentu hikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah, adanya pandemi atau adanya musibah seperti ini. Karena kita semua sudah punya keyakinan bahwa tidak ada satupun yang diturunkan Allah ke muka bumi ini kecuali di dalamnya ada kandungan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun yang keciptakan itu yang batil. Keyakinan inilah yang menjadi bagian penting dari umat Islam, bahwa kelihatannya di luar seperti musibah, kelihatannya di luar seperti sesuatu yang tidak menyenangkan, kelihatan di luar seperti sesuatu yang menyakitkan, tapi di balik semua itu pasti, saya ulangi, pasti Allah akan berikan sesuatu yang paling bermanfaat untuk kepentingan umat manusia yang bersangkutan. Oleh karena itu maka ada dua hal yang patut menjadi perhatian kita orang-orang beriman. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan Allah. Dan kedua, sabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata syukur dan sabar sangat familiar di telinga kita. Kita sering mendengar, bahkan mungkin kita pun sering mengucapkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Ketika ada orang mendapatkan musibah, kita mengatakan sabar, sabar, sabar. Insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik. Dan ketika kita melihat orang mendapatkan nikmat, maka kita mengatakan alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Luar biasa ajaban, sangat luar biasa dan sangat ajaib, kata Rasul, li amril mu'min, bagi perkara orang-orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya, setiap persoalannya adalah khair, itu baik lahu baginya. Kenapa demikian? Rasul menjelaskan dalam hadis itu, kata beliau, walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak akan pernah terjadi kepada siapapun kecuali hanya kepada orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang bagus, sarra, sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairal lahu, maka syukur itu adalah baik bagi yang bersangkutan. Tapi wa in asabatu dharra'u, kalau suatu saat dia mendapatkan musibah, mudarat, sabara, dia sabar. Fakana khairal lahu, maka kesabaran itu adalah baik baginya. Dari kalimat ini kita melihat, hadis ini riwayat Muslim para pemirsa. Dari kalimat ini para pemirsa dan pendengar, kita bisa memahami bahwa ternyata dalam situasi dan kondisi apapun orang beriman itu selalu mengagumkan terhadap orang lain. Dia tidak pernah berkeluh kesah ketika mendapat musibah dan bala bencana. Dia tidak pernah lupa daratan pada saat dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka pakaian umat Islam yang paling baik
apalagi di musim pandemi COVID-19 seperti sekarang, itu adalah sakara wa sabara, syukur dan sabar. Kalau pakaian ini kita pakai, kita tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah sakit hati, dan bahkan kita justru membalik musibah itu menjadi sebuah nikmat, karena disinilah saatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga. Disinilah saatnya kita tidak berdosa karena kita tinggal di rumah. Di luar rumah dosa bertebaran. Begitu kita keluar dari rumah, mata memandang, telinga mendengar, mulut bicara ketika bertemu dengan kawan-kawan. Potensi dosa kita luar biasa. Tetapi ketika kita berada di rumah, kita jenuh dengan keadaan di rumah, lalu kita bawa baca Al-Quran, kita bawa berzikir, kita bawa baca-baca buku. Mungkin ada yang sekian banyak tidak pernah baca buku agama karena sibuk dengan urusan di luar. Sekarang di rumah dia coba-coba baca buku agama, dia tertarik, maka tiap hari dia belajar. Pada sisi yang lain, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online itu masih tetap berjalan. Ini tidak akan pernah terjadi andai kata Allah tidak turunkan COVID-19 kepada umat manusia. Dulu orang barangkali sibuk dengan pekerjaannya, bahkan orang lupa dengan rumah tangganya. Ada yang pulang sampai larut malam, pagi-pagi sekali, habis salat subuh sudah berangkat lagi. Ketika dia berangkat, anaknya masih tidur. Ketika dia pulang jam 10, anaknya sudah tidur. Sekarang dengan COVID-19, Allah berikan pelajaran. Perhatikan anakmu, lihat keluargamu. Inilah masa bahagia engkau di rumah bersama mereka. Kau di rumah, insya Allah terlepas dari musibah ini. Dan orang lain pun terlepas, karena engkau tidak bergaul dengan orang lain secara langsung. Tapi bukan berarti silaturahmi kita terlepas. Silaturahmi tetap jalan melalui media-media yang juga Allah ciptakan melalui tangan-tangan manusia. Itulah yang disebut dengan media sosial, dengan cara online dan bermacam-macam caranya. Yang dosen bisa memberikan kuliah walaupun di rumah, mahasiswanya tersebar di seluruh penjuru, tapi dia masih tetap berkomunikasi melalui video conference atau melalui media-media yang lain. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur itu secara harfiah artinya terima kasih. Jadi berarti kalau kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberikan Allah kepada kita wajib hukumnya kita syukuri. Para pemirsa dan pendengar tentu ingat betul dengan sebuah ayat yang sangat populer. Di surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'zana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Pemirsa mesti hafal dengan ayat ini, bahkan mungkin sering membacanya. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengumumkan kepada umat manusia, "La in sakartum la azidannakum." Kalau engkau bersyukur kepada nikmat yang kuberikan, la azidannakum, pasti, niscaya, pasti aku akan berikan tambahan nikmat itu. Di sini ada taukidnya luar biasa para pemirsa. La azidannakum ada lam taukid, ada non taukid, sakilah lagi non taukidnya. La azidannakum. Tapi sebaliknya wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau tidak bersyukur kepada nikmat yang aku berikan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Karena itu maka bersyukur disepakati oleh para ulama hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Bagaimana cara bersyukur? Ada yang membagi syukur itu kepada 3 macam. Yang pertama, syukur dengan hati. Saya ulangi, pertama syukur dengan hati. Syukur dengan hati artinya menyadari sepenuhnya dari hati dan jiwa raga manusia yang bersangkutan bahwa semua pemberian yang dia dapat, nikmat yang dia dapat, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Walaupun mungkin jalannya dari berbagai macam bentuknya, dari sekian banyak tangan-tangan manusia yang terlibat di dalamnya, tapi inti dan hakikat yang ada hanya satu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lidahnya atau lisannya. Syukur dengan lidah itu sudah sama kita ketahui bersama. Kita biasa mengucapkan alhamdulillah. Ditambah lagi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan itu.
Dan yang ketiga, ini yang paling penting saya kira, itu syukur dengan perbuatan. Apa itu syukur dengan perbuatan? Syukur dengan perbuatan artinya memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyenangkan si pemberi nikmat. Memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk dibelanjakan, dipergunakan sesuai dengan keinginan si pemberi nikmat. Jadi jangan ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau misalnya dia diberikan pangkat dan jabatan, manfaatkan pangkat dan jabatan itu untuk menegakkan agama Allah. Kalau dia diberikan harta kekayaan, manfaatkan harta kekayaan untuk membantu orang lain, untuk menegakkan agama Allah, untuk membantu pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, impakkan. Dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada penyimpangan sedikit pun. Kalau dia punya pengaruh, maka pengaruhnya manfaatkanlah untuk mengembangkan agama Allah, li'ilai kalimatillah. Semua kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia yang bersangkutan itu sebagai dimanfaatkan untuk menyenangkan Allah atau sesuai dengan kehendak dari Allah si pemberi. Itu sederhananya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar itu hakikatnya adalah pengendalian diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang membawa kepada dosa dan maksiat. As-sabru kata Rasul inda satmatil ula. Sabar itu baru terjadi ketika terjadi pukulan yang pertama. Jadi kalau mengukur orang sabar atau tidak, lihat setelah dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Ketika dia bisa menahan dirinya, dia mampu kendalikan dirinya, itulah dia orang yang sabar. Tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari, setelah pertama ngamuk-ngamuk, hari ketiga baru tidak ngamuk lagi, itu bukan sabar namanya. As-sabru inda satnatil ula. Sabar itu adalah ketika pukulan atau terjadi peristiwa yang pertama. Kemampuan mengendalikan diri untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak berbuat sesuatu yang nekat, yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Ulama juga membagi sabar itu kepada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sekarang di bulan Ramadan, pada saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, kita sabar menghadapi, dan konon bulan ini insya Allah di samping berada pada suasana wabah yang melanda dunia, masa puasa kita lebih panjang dari biasanya. Tapi kita untung, kalau dimulai hari Jumat, berarti kita juga mengakhiri nanti di hari Jumat. Ada 5 Jumat yang akan ketemu nanti. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mesti ada keistimewaan dan hikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah melaksanakan ibadat pada Allah. Kalau tidak sabar melaksanakan ibadat, maka kita akan melaksanakan ibadat tanpa makna. Mungkin dari segi hukum syar'inya sah itu ibadat, tapi tidak ada nilai yang kita dapatkan. Puasa kita laksanakan, tapi tanpa kesabaran kita hanya merasakan haus dan lapar semata. Bukankah para pemirsa dan pendengar sering mendengarkan hadis yang disampaikan oleh para ulama? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ila ju'wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali perasaan lapar dan haus semata. Berarti tidak ada pahala yang dia dapatkan. Padahal kita semua sangat tahu, orang yang melaksanakan ibadah puasa dapat nilai yang sangat tinggi. Hanya Allah yang memberikan nilainya. Kullu amal ibni Adam lahu, kata Rasul. Semua perbuatan Nabi Adam, anak manusia, anak cucu Nabi Adam, lahu itu untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibihi. Puasa itu untukku dan aku sini akan memberikan balasan kepada yang bersangkutan. Tapi ketika orang tidak sabar melaksanakan ibadah puasa, kam min saim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Sekian banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali hanya merasakan haus dan lapar semata. Yang kedua, sabar kita dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak gampang orang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi konotasi pemikiran orang selama ini yang berkembang di masyarakat, semua yang enak dilarang. Semua yang nyaman-nyaman dilarang. Padahal sebenarnya bukan demikian. Enak dan nyaman itu soal selera. Menentukan enak dan nyaman itu adalah selera kita, rasa kita. Kitalah yang menentukan. Tidak pasti orang merasa nyaman, kita juga nyaman. Tidak pasti, walaupun ada bersifat umum. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan semua yang nyaman-nyaman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang menyesatkan. Justru kita balik, semua yang diperintahkan Allah itu yang nyaman, itu yang enak, hati kita lapang, jiwa kita tenang, rasanya pun juga enak yang kita makan. Dan Allah tidak, saya ulangi, Allah tidak memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu mesti yang menyenangkan kepada kita. Cuma nafsu kita kadang-kadang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama nafsu ini masih bergelora dalam kehidupan manusia, selama itu maka dia melihat sesuatu kadang-kadang itu tidak mengenakan. Jadi bukan rasa kita yang tidak enak, nafsu kita yang menyebabkan kita merasa tidak enak. Oleh karena itu maka kendalikan nafsu itu. Salah satu caranya dengan melaksanakan ibadah puasa. Sabarlah dalam melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah akan mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering dibicarakan tentang kesabaran. Sabar menghadapi takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama takdir-takdir yang dirasakan. Saya ulangi ini, yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang bersangkutan. Orang bisa menyebutnya musibah. Sabarlah menghadapi musibah dan bala bencana. Kalau orang sabar menghadapi ini, maka dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ingat kepada Tuhan justru akan lebih jauh lagi. Bukan cuma sabar yang dia dapatkan, tapi juga syukur. Para pemirsa dan pendengar, mungkin nggak orang kena musibah bersyukur pada Allah? Tergantung kepada yang bersangkutan kan. Nah, kalau misalnya orang melihat musibah itu adalah nikmat, gimana kira-kira? Aku selama ini lupa sekali dengan Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dalam keadaan sehat walafiat. Maka Allah tegur dengan penyakit. Baru aku ingat, oh sadar, ternyata aku selama ini lupa pada Tuhan. Karena Allah berikan penyakit padaku, aku perbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia sabar dan juga sekaligus dia syukur. Karena sekali lagi saya mau ulangi, tidak ada satupun yang diciptakan dan diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini tanpa ada ibrah di dalamnya, tanpa ada hikmat di dalamnya. Sekarang tergantung pada kita. Kita mau lihat yang negatif atau yang positif. Kalau kita mau lihat ini negatif terus, yang nyaman, yang nikmat pun, dapat duit pun itu adalah negatif. Kita tidak akan pernah tenang dalam hidup. Dan Allah tidak mengajarkan itu. Tapi kalau kita melihat semua ini positif, baik, maka yang nampak tidak baik bagi orang lain, bagi kita baik. Orang ribut dengan musibah, kita tersenyum saja. Yang penting kita jaga diri. Ikuti aturan pemerintah. Kalau ada suruh jarak, itu disebut dengan social distancing, silakan social distancing kita lakukan. Physical distancing silakan lakukan. Jangan kumpul banyak-banyak di rumah saja, lakukan. Tapi yang kita rasakan adalah ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kepada cara memandang. Kalau orang memandang semua persoalan itu dari sudut negatif terus, percayalah, dikasih berapapun nikmat besar oleh Allah, yang dia lihat itu adalah yang negatif. Dan ini yang menyebabkan orang selalu menderita. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita menarik. Ada seorang raja besar. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Tapi hatinya galau terus. Dia sudah menguasai satu kerajaan yang besar. Dia memiliki kekayaan yang banyak, tapi hatinya tidak pernah tenang. Tiap hari dia gelisah, bahkan tidak bisa tidur. Kemudian dia di teras istananya melihat ke halaman istana yang sangat indah, penuh dengan kebun bunga. Dan di situ ada tukang kebun yang sedang bekerja. Tiap hari dia perhatikan tukang kebun yang gajinya tidak seberapa, tidak punya pangkat apapun, tapi rasa gembiranya luar biasa.
sangat gembiranya luar biasa. Dan itu dia lihat tiap hari. Lalu akhirnya sang raja memanggil Perdana Menterinya. Wahai Perdana Menteri, aku lihat tukang kebun yang gajinya kecil, tiap hari dia bergembira dengan pekerjaannya. Aku seorang raja dan kaya raya, tapi gelisah terus. Ada apa kira-kira ini? Kata sang Perdana Menteri, bolehkah saya punya saran kalau sang raja Baginda ingin tahu jawabannya? Boleh. Apa sarannya? Tolong berikan kepada tukang kebun itu 100 dinar. Berikan hadiah padanya, 100 dinar. Maka kemudian raja pun memberikan uang 100 dinar. Diantarlah oleh petugas ke rumah sang tukang kebun. Tapi oleh Perdana Menteri diambil 1 dinar. Sehingga yang sampai kepada tukang kebun itu hanya 99 dinar. Diletakkan dalam satu talam, ditutup dengan kain, di atas ditulis hadiah dari raja 100 dinar emas. Tapi 1 dinar diambil oleh Perdana Menteri. Ketika sampai di rumah, tukang kebun kagetnya bukan main. Seumur-umur tidak pernah lihat uang semacam itu, apalagi memiliki. Ketika dibuka, dinar emas yang mengkilau luar biasa. Wah, gembiranya luar biasa. Satu rumah pun bersorak-sorai gembira. Setelah petugas pulang, dia hitung. Ternyata cuma 99 dinar. Lalu kata sang tukang kebun, kenapa ini kurang? 99 dinar. Padahal tulisannya 100 dan raja tidak melakukan dusta. Dipanggil istrinya, kamu sembunyikan ya 1 dinar. Tidak, kata istrinya, saya belum menyentuhnya. Panggil anak-anak. Dipanggil anak-anak, semua dimarahin. Jangan-jangan anaknya yang mencuri 1 dinar. Anaknya mengatakan, kami bersumpah demi Allah tidak menyentuh pun tidak. Ini jangan-jangan jatuh di tengah jalan ini. Coba kita cari. Maka seisi rumah itu pun mencari yang 1 dinar ini. Dicari di bawah kolong ranjangnya, di bawah lemarinya, tidak ada. Kata tukang kebun, jangan-jangan di luar. Ketika tadi yang petugas datang, jatuh. Coba cari sampai dapat 1 dinar. Sampai malam, sampai besok pagi hanya mencari 1 dinar. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang istirahat, dan yang ada adalah saling menyalahkan satu sama lain. Besok hari ketika dia keluar dari rumah untuk bekerja, kelihatan letih, lesu, lemah, lunglai. Raja memperhatikan. Kenapa itu tukang kebun yang biasanya cerah ceria bekerja, pagi ini kelihatan lesu, lemah dan lunglai. Ketika Perdana Menteri datang, lalu ditanya sama raja, kenapa ini terjadi? Padahal sudah aku kasih uang 100 dinar. Justru berubah menjadi orang yang letih, lesu dan lemah lunglai. Kata sang Perdana Menteri, wahai raja, uang yang Baginda berikan kemarin saya simpan 1 dinar. Hanya 99 yang saya serahkan. Kemudian petugas saya suruh intip apa yang dilakukan oleh keluarga itu. Ternyata 1 hari sampai malam pekerjaannya cuma mencari uang 1 dinar. Dia tidak lihat yang 99 dinar yang belum pernah dia dapatkan selama hidupnya. Tapi yang menyebabkan dia kesal karena 1 dinar yang tidak ada. Mencari sesuatu yang tidak ada, melupakan 99 yang ada. Inilah sebabnya kenapa orang menderita dalam hidupnya. Nikmat Tuhan yang besar dia lupakan. Yang dia kejar sesuatu yang belum ada pada dirinya. Sang raja pun terdiam. Itulah aku, wahai Perdana Menteri. Aku tidak lihat kedudukanku. Aku tidak lihat kekayaanku. Yang kulihat adalah cita-cita dan angan-anganku yang selalu membayang. Pada itu belum tentu aku dapatkan. Kalau gitu aku sekarang tahu sudah kuncinya. Manfaatkan yang ada, nikmati yang ada, syukuri yang ada, berusahalah untuk mendapatkan yang lain, tapi jangan lupakan yang ada. Insya Allah kita akan selalu gembira dan bahagia. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur dan sabar itu adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Di satu sisi kita bersyukur, di sisi lain kita sabar. Apakah orang kaya tidak punya masalah dalam hidupnya? Banyak masalah. Apakah orang tinggi jabatan tidak punya masalah? Luar biasa masalahnya.
Bahkan ada istilah makin tinggi pohon, makin kencang angin yang berhembus. Jadi bukan tidak ada masalah. Orang yang hebat bukan orang yang lari dari masalah, tapi orang yang mampu mengatasi masalah. Karena hidup adalah penuh dengan permasalahan. Tergantung kepada kita mau mandangnya. Ini masalah positif atau negatif. Kalau semua persoalan kita pandang negatif, sekali lagi, kita tidak akan pernah tenang dalam hidup ini. Karena pikiran kita ini hanya yang tidak baik yang muncul. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah istilah yang bagus dipakai oleh David Schwartz ya. Dia mengatakan otak manusia itu bagaikan sebuah bank. Tergantung isinya apa. Kalau kita isi dengan hal-hal yang negatif terus, apapun yang ada diberikan Tuhan pada kita, kita tidak akan pernah merasa tenang. Karena yang kita lihat yang tidak baik semua. Tapi kalau kita mengisinya dengan sesuatu yang baik terus, maka yang tidak baik itu akan hilang dengan sendirinya. Karena itulah maka Allah turunkan suatu ajaran yang sangat bagus. Syukur dan sabar. Supaya pandangan manusia kepada kehidupan itu menjadi baik. Bukan berarti kita setuju dengan wabah berkembang. Bukan kita setuju dengan COVID-19 itu kemudian mewabah di mana-mana. Kita tidak mengatakan itu. Tapi kita katakan menyikapi dengan penuh arif dan bijaksana. Sabar dan syukur. Lalu kita terkendali jadinya. Kalau kita panik, saya ulangi, kalau kita panik justru berubah menjadi sebaliknya. Tapi kalau kita tenang, COVID-nya akan hilang. Percayalah, tidak ada wabah apapun di alam semesta ini yang tidak ada masanya berlaku. Wabah ini bukan pertama kali. Dulu juga pernah, bahkan di zaman Umar bin Khattab itu juga pernah, namanya taun. Puluhan ribu yang meninggal dunia. Jadi para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ajaran yang sangat bagus dari agama kita ini kita praktekkan dalam kehidupan. Bersyukurlah terus pada Allah. Allah akan tambah nikmat itu. Sabarlah dalam setiap persoalan. Kita akan tenang, tentram dan damai. Bukankah akhir dari kehidupan yang kita inginkan adalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini tidak akan pernah tercapai kalau syukur dan sabar tidak melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana memberikan rahmat dan karunia kepada kita, menenteramkan hati, menenangkan jiwa, memberikan sifat sabar dan syukur dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa tersenyum dalam keadaan apapun. Bahkan kita tersenyum nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zayyina bil halakil hasana wa himi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.